Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kita semua senantiasa dalam keadaan sehat walafiat ya, sehingga bisa belajar pada hari ini. Hari ini kita akan belajar matematika, yaitu tentang pecahan. Tahukah kamu apa itu pecahan? Apakah kamu bisa memberi contoh operasi hitung pecahan dalam kehidupan sehari-hari? Hari ini kita akan belajar pecahan ya, tentang mengubah berbagai bentuk pecahan. Tujuan pembelajaran pada hari ini ada dua tujuan pembelajaran. Yang pertama, siswa dapat mengubah bilangan pecahan ke berbagai bentuk pecahan. Yang kedua, siswa dapat melakukan operasi hitung campuran yang melibatkan bilangan pecahan dalam berbagai bentuk pecahan. Jadi ada tujuan pembelajaran yang nanti dapat kamu kuasai tentang operasi hitung pecahan. Yang keempat, ada mengubah pecahan desimal menjadi pecahan biasa. Di materi pembelajaran yang telah lalu, kamu sudah belajar tentang mengubah berbagai macam pecahan ke berbagai macam pecahan yang lainnya, bentuk pecahan yang lainnya. Sekarang kita akan belajar tentang cara mengubah pecahan desimal menjadi pecahan biasa ya. Ini materi yang keempat, cara mengubah pecahan desimal menjadi pecahan biasa ya. Kita lanjutkan ya. Contoh yang pertama ialah 0,8. Contoh yang kedua ada 0,25. Contoh yang ketiga ada 0,137. Cara mengerjakannya, dari pecahan desimal dirubah menjadi pecahan biasa. Cara mengerjakannya yang pertama, 0,8 kita ubah menjadi pecahan biasa. Maka cara mengerjakannya, kita lihat ada berapa angka di belakang koma. Kalau kita lihat ada satu angka di belakang koma, yaitu 8. Kalau satu angka di belakang koma, maka di sini nanti penyebutnya pasti berupa 10. Maka jawabannya ialah 8/10. Penyebutnya itu dilihat dari angka yang ada di belakang koma, dan angka 8-nya ini menjadi pembilang 8/10. Contoh yang kedua, 0,25. Ada berapa angka di belakang koma? Ada 2 angka. Ada 2 angka, pasti nanti penyebutnya 100. Kenapa 100? Karena ada 2 angka di belakang koma, maka 25-nya ini nanti akan menjadi pembilang. Maka jawabannya ialah 25/100. Contoh yang ketiga, 0,137. Kita lihat ada berapa angka di belakang koma? 1, 2, 3. Karena ada 3 angka di belakang koma, pasti nanti pembilangnya berupa, kalau 3 angka berupa apa Nana? Ya, berupa ribuan. Maka penyebutnya adalah 1000. Maka bilangannya di belakang koma 137 ini nanti akan menjadi pembilang. Maka jawabannya ialah 137/1000. Berikutnya kita lanjutkan. Sudah paham ya tadi anak? Kita lanjutkan ke materi yang kelima, yaitu mengubah pecahan biasa menjadi pecahan persen. Dengan catatan, bilangan penyebut harus dirubah menjadi per 100. Kenapa per 100? Karena dirubah menjadi persen. Contohnya ya, yang pertama ada 3/5, yang kedua ada 4/25, dan yang ketiga ada 5/10. Langsung saja cara mengerjakan. Yang pertama 3/5.
Kita lihat ke penyebutnya. Penyebutnya ialah 5. Kita rubah menjadi per 100. 5 dikalikan biar apa? Biar hasilnya 100. Maka 5 dikalikan 20. Karena penyebutnya dikalikan 20, maka nanti pembilangnya ini juga dikalikan 20. Maka 3 dikalikan 20. Berapa 3 kali 20? 60. 5 kali 20 100. Maka jawabannya ialah 6 per 100. Karena dirubah menjadi persen, di sini penyebutnya sudah 100, maka langsung kita tuliskan 60%. Persennya dari penyebut per 100 atau persen, 60 per 100 atau 60%. Mudah ya anak-anak? Langsung contoh kedua, ada 4 per 25. Kita jadikan 100 dulu penyebutnya. Di situ ada 25. Biar jadikan 100 maka dikalikan 4. Maka pembilangnya juga harus dikalikan 4. Maka 4 kali 4 sama dengan 16 per 100. Maka kita tulis karena per 100 persen itu sama dengan per 100 ya anak-anak, maka kita tuliskan saja pembilangnya 16, maka menjadi 16%. Contoh yang terakhir, yang ketiga, ada 5 per 10. Kita lihat penyebutnya ialah 10. 10 dikalikan berapa biar 100? Maka 10 dikalikan 10. Karena penyebutnya dikalikan 10, maka pembilangnya juga dikalikan 10. Maka sama dengan 50 per 100 atau 50%. Sudah jelas anak-anak? Ya. Sekarang kita lanjutkan ya. Mengubah persen menjadi pecahan biasa. Silakan diperhatikan. Mengubah persen menjadi pecahan biasa. Mengubah pecahan yang nilainya per 100 menjadi bentuk sederhana. Contohnya ada 36%, kemudian berikutnya ada 50%, dan berikutnya lagi ada 85%. Ya. Bagaimana cara mengerjakannya? Kita saksikan. Yang pertama ada 36%. 36% sama dengan 36 per 100. Langsung saja kita tuliskan 36 per 100. Kemudian yang kedua ada 50% sama dengan 50 per 100. Kemudian ada 85%, maka sama dengan 85% sama dengan 85 per 100. Mudah ya anak-anak? Ya, sangat mudah tentunya kalau kita mau belajar. Apakah anak-anak sudah jelas dengan materi yang sudah dijelaskan oleh Pak Epri? Pada pertemuan yang kemarin Pak Epri sudah memberi 3 latihan. Sekarang kita melanjutkan pada latihan berikutnya. Ada 4 soal latihan yang berkaitan dengan materi yang kita pelajari pada hari ini. Nah, di soal yang nomor 4 ada petunjuknya. Silakan dipahami petunjuknya. Diminta mengubah ya dalam bentuk persen ya, dirubah menjadi pecahan biasa. Dan yang kelima ada pecahan desimal dirubah menjadi bentuk persen. Kemudian yang keenam ada mengubah bentuk persen menjadi pecahan desimal. Dan yang terakhir ada soal cerita berupa yaitu Andri mengerjakan soal ulangan 0,8 jam. Risa mengerjakan selama 3/4 jam, sedangkan Jenny mengerjakan selama 1,25 jam. Siapa yang mengerjakan ulangan matematika paling cepat? Nah, cara mengerjakannya silahkan kamu rubah semuanya dalam bentuk desimal. Nah, yang paling cepat ialah yang nilai desimalnya paling kecil. Silahkan, selamat mengerjakan, semoga kamu diberi kemudahan dalam belajar. Pak Epri akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.